Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini kontennya mau update tentang cara ngelatih kecap skill diving ya teman-teman. Ini salah satu skill yang dimiliki kecap dan bisa dilatih sama kecap ya. Selain air attack ya. Inilah yang jadi banyak peminatnya kecap ini, salah satunya karena skill divingnya teman-teman. Nah ini aku coba terbangin dulu ya teman-teman, bisa lihat aku mending dulu sebelum kecapnya terbang, karena ini baru keluar dari boxnya ya, biar dia nggak terlalu apa ya, kaget lah teman-teman. Nah ini dah aku terbangin. Nih ini mulai ku halo-halo ya, karena kecapnya bonding sekali teman-teman. Nih ku halo dulu biar sampai dia soar agak tinggi, karena kalau diving ya minimal dia harus soar di atas 5 meter lah teman-teman. Nah ini nih aku mulai jongkok untuk memberikan kejutan ya, kejutan. Nah ini saat kecap nongol aku kasih kejutan pakai glove. Diving kayak gini teman-teman, tuh langsung turun dia, langsung menukik ya, tapi ini masih belum terlalu tajam nukiknya. Untuk tipsnya ya, tipsnya pertama kecapnya harus bondingnya sama glove ngunci teman-teman ya, makanya selalu di hand fit ya, pakai glove teman-teman, karena kalau nggak di hand fit ya agak-agak susah ya untuk ngelatih diving teman-teman. Terus yang kedua, eh, kecapnya harus bisa soar agak tinggi dulu teman-teman. Kalau masih tipis pendek-pendek ya susah lah diving, kan dia terbangnya harus menukik dari atas ke bawah. Minimal kecapnya harus bisa soar tinggi. Untuk bikin soar ini kayak aku nih ku halo-halo teman-teman, pakai topi karena dia takut sama topi kan. Teman-teman ada yang pakai kresek lah, pakai apalah, pokoknya sembarang lah. Pokoknya yang memancing si kecapnya nggak cepet landing. Nah ini nih aku divingin lagi nih. Nah tuh nggak cepat landing dan dia mau terbang tinggi. Yang ketiga, angin ya, kalau angin semakin oke, kecapnya pasti akan semakin tinggi teman-teman. Nah, terus jam terbang ya, jam terbang juga harus lumayan banyak ya. Dalam seminggu itu kalau cuma FF sekali dua kali ya agak susah lah ya untuk ngelatih kecap ini diving, apalagi soar ya. Jadi jam terbangnya harus dibanyakin, semakin tinggi jam terbang semakin kuat stamina dan semakin kecap akan mau terbang tinggi. Terus yang selanjutnya tipsnya, berikan kejutan teman-teman. Ini saat si kecap udah mulai terbang tinggi, ini nih, ini terbang tinggi kan, dia muter di depan tulisan nih. Aku jongkok nih, aku jongkok pas dia begitu nongol langsung aku panggil pakai glove sama peluit teman-teman, jadi dikasih kejutan dia. Nih tunggu, ini bakal aku kasih kejutan nih. Kebetulan kekepku tuh kalau muter ke depan tulisan itu dia akan selalu terbang ke atas tulisan teman-teman, jadi nggak di tengah-tengah ya, jadi lumayan jadi agak tinggi dia terbangnya. Jadi bisa dilatih diving. Ini aku nunggu nunggu si kekepnya nongol ya. Memang agak-agak susah karena memang kecap harus soar dulu soalnya ya. Nih tit, nah aku panggil nih, tuh turun ya, set. Nah gitu. Ini masih tipis ya teman-teman ya, karena masih pemula si kecapnya, baru sekitar 1 minggu inilah kalau nggak salah ya, seminggu ini baru mau kulatih seperti ini. Terus angin ya, ini anginnya ini kita harus menentukan arah angin juga teman-teman. Jadi saat kita manggil atau kita kasih kejutan untuk diving, dia itu posisinya lagi melawan angin nih. Ini lagi melawan angin nih teman-teman. Tuh. Ini anginnya itu pas dia posisi diving melawan angin. Karena kalau dia ngikuti arah angin agak susah, apalagi untuk keke pemula diving ngikuti arah angin susah. Dia harus melawan arah angin teman-teman. Itu salah satu tipsnya. Jadi kita pandai-pandai mengetahui arah anginnya. Terus angin harus sedikit agak kuat ya, karena kalau nggak terlalu kuat ya agak susah sih ya. Jadi minimal anginnya lumayan sedikit kuat lah teman-teman ya. Ini aku divingin lagi nih,
Nah kayak gitulah, langsung kasih reward, nanti kita FF kan lagi, gitu-gitu terus lah pokoknya sampai dia paham betul. Semakin tanpa harus dia halau dia bisa soar, itu semakin bagus teman-teman. Cuma kalau punya aku masih harus sering di halo-halo, ini masih sedikit susah ya untuk soarnya. Ini kekep ini yang kemarin sempat cedera itu teman-teman, itu lumayan juga aku ngelatihnya biar bisa terbang lagi, itu sekitar 1 bulan itu baru baru mau oke lagi terbangnya. Kekep ini nggak bisa yang vakum sampai berhari-hari teman-teman nggak terbang, karena pasti otot sayapnya itu bakal lemah teman-teman, karena itu udah kejadian sama aku kemarin pas ini, pas dia cedera, dia 2 minggu nggak terbang. Akhirnya apa, dia nggak mau free fly teman-teman ya, pas diterbangin langsung turun ke tanah, itu sampai berkali-kali. Akhirnya ku latih FTM dulu, terus baru ku bumerangin ya, FF sekali putaran langsung ku panggil, sekali putaran ku panggil, gitu gitulah, menghindari si kekepnya itu eh turun ke tanah dulu, baru pas udah mulai oke stamina baru 2 kali putaran. Ini udah mulai oke nih karena ku halo aja udah nggak turun tanah. Terus sempat suka mencelok di kabel. Nah, untuk tipsnya itu kalau kekep ya suka mencok kabel, ya kita cari spot yang bener-bener jauh dari kabel teman-teman ya, sampai dia lupa sama kabel. Itu tipsnya. Itu ya nggak cuma sehari 2 hari, aku sampai berminggu-minggu itu teman-teman. Kemarin tuh bisa sampai berapa minggu ya, sebulanan lah teman-teman, aku menghindari kabel. Akhirnya pas ku FF kan kemarin di tempat temanku yang di Rosella itu, di rooftop itu ada kabel di bawah, dia udah nggak main kabel, dia udah aman lah intinya gitu. Cuma kalau untuk di lingkungan rumahku kemarin sempat ku mainin, dia nggak ngabel, cuman kalau udah kondisi capek FF karena staminanya masih belum kuat, pas udah capek dia bakal ngabel lagi teman-teman. Nah kalau sudah kayak gitu aku langsung istirahatkan teman-teman, jadi jangan dipaksa ya, kita harus tahu lah kekuatan kekep kita ya. Ini ku coba divingin lagi teman-teman, pokoknya tipsnya harus soar terus beri kejutan. Kekepnya ngunci glove, jangan pernah ngasih makan kekep di kandang, ditaruh di kandang ya teman-teman ya, jadi tetap hand feeding. Ini aku kasih makan sehari 2 kali, pagi jangkrik kadang malam jangkrik, kadang kalau malam itu pas ngelatih gini aku kasih ulat Hongkong ya teman-teman. Nih ini aku coba panggil ya, udah ada turun dia. Jadi ini kameranya sedikit jauh jadi nggak terlalu terlihat ya, nanti ada di video-video terakhir kameranya lumayan dekat ini teman-teman, aku dekatin nih tuh. Ini anginnya lumayan kuat ini, kadang pas dia kena angin kelempar sampai jauh ini. Ini shoot ku panggil tuh treat, kayak gini nih shoot. Nah, belum terlalu kencang ya untuk divingnya, tapi udah lumayan lah untuk kekep-kekep pemula seperti ini. Banyak sih teman-teman yang lain itu ngelatihnya itu di bukit gitu, jadi dia turun turun semakin turun ke bawah bukit untuk memberikan kejutan-kejutan kayak gini teman-teman. Kalau aku kebetulan pas FF di sekitar sini, si kekepnya punya kebiasaan dia terbangnya selalu ke atas tulisan ini. Jadi inilah aku bisa memberikan kejutan nih kayak gini tuh shoot. Nah jadi dia kaget pas begitu nongol, tiba-tiba dipanggil sama ngelihat glove langsung turun. Nah itulah kejutannya seperti itu teman-teman. Untuk halau-halau biar dia bisa soar, bisa pakai topi, bisa pakai kresek, pokoknya banyak cara lah. Kita lihat aja karakter kekepnya itu kalau di halonya pakai apa, takutnya pakai apa gitu teman-teman. Tapi itu kuncinya kekepnya harus bener-bener aman dulu ya. Kalau kekepnya masih bahaya atau risiko escape ya jangan di halo teman-teman ya. Yang penting FF-nya bagus dulu, kuncinya FF-nya harus oke dulu, dipanggil responnya cepat, kunci glove. Itu baru bisa kita latih seperti ini, kita halo-halo, kita latih diving gitu. Ini nanti menit-menit sekitar 10-an lah baru ku dekati kameranya nih. Ini bakal ku dekati kameranya nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih.
Teman-teman bisa lihat posisi si kekepnya ya. Di sini kekepnya kelihatan lah pas divingnya, walaupun akunya sedikit nggak kelihatan ya karena angle kameranya aku kurang apa ya, kurang pas naruhnya ya. Nah ini Kuahalo nih pakai topi teman-teman, dia kebetulan takut sama topi warna hitam. Nih aku kasih kejutan nih. Ini nanti dia terbang di atas tulisan nih. Nah, kayak gini teman-teman. Oh, cus. Nah, gitu. Ini kebetulan di tengah tulisan ini, biasanya ke atas itu.